Hey, ketemu lagi kita. Gimana kabar pikiran hari ini? Lagi enteng? Atau lagi banyak yang nyangkut? Gue tuh kadang suka mikir ya, di zaman sekarang ini, kayaknya susah banget ya buat gak kepikiran ini itu. Ada aja gitu yang masuk ke kepala. Entah itu omongan orang, berita di sosmed, drama seleb, atau bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya gak penting-penting amat. Tapi kok ya kepikiran? Terus ujung-ujungnya capek sendiri, stres sendiri, energi habis buat hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, atau yang gak ngasih dampak positif apa-apa ke hidup kita. Pernah ngerasain gitu gak sih? Gua sih sering, jujur aja. Nah, hari ini gue pengen ngajak lu ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak nakal, tapi sebenarnya penting banget buat kewarasan kita, yaitu soal seni bodo amat yang sehat. Iya, lu gak salah denger, bodo amat. Tapi bukan bodo amat yang cuek bebek gak peduli sama sekali ya. Ini beda. Ini soal kapan kita harus benar-benar peduli dan ngasih perhatian, dan kapan kita perlu belajar buat ya udah angkat bau aja, lepasin, biar kepala nggak makin puyeng dan hati jadi lebih tenang. Bagian 1. Kenapa sih kita susah banget buat bodo amat? Sebelum kita ngomongin caranya, mungkin penting dulu ya kita ngerti, kenapa sih kadang susah banget buat bodo amat sama hal-hal tertentu? Padahal kita tahu itu bikin capek. Pertama, mungkin karena kita manusia itu makhluk sosial. Kita secara alami pengen diterima, pengen disukai, pengen jadi bagian dari kelompok. Jadi, omongan atau penilaian orang lain tuh kadang jadi penting banget buat kita. Bahkan mungkin terlalu penting. Takut dijudge, takut dikucilkan. Itu naluri ya. Kedua, di era informasi kayak sekarang, kita tuh dibombardir terus-terusan sama berita, opini, tren, dari pagi sampai malam. Susah buat gak terpapar. Dan otak kita tuh dirancang buat merhatiin hal-hal baru, apalagi yang sifatnya negatif atau mengancam. Itu bagian dari mekanisme bertahan hidup zaman dulu. Jadi, berita buruk atau komentar julid tuh kadang lebih nempel daripada yang baik-baik. Ironis ya. Terus ada juga yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan berita, takut gak update, takut gak tahu apa yang lagi rame dibicarain. Jadi, mau gak mau, kita konsumsi terus semua informasi yang ada, tanpa disaring. Belum lagi, kadang kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama diri sendiri atau sama orang lain. Pengennya semua sempurna, semua sesuai harapan. Jadi, pas ada yang melenceng dikit aja, langsung tuh kepikiran, langsung stres. Dan yang terakhir, mungkin karena kita nggak diajarin caranya. Kita lebih sering diajarin buat peduli, buat berempati, yang mana itu bagus banget. Tapi kita jarang diajarin kapan harus berhenti peduli buat kebaikan diri sendiri. Kapan harus bilang cukup buat ngasih ruang buat pikiran kita bernapas. Jadi, bodo amat yang sehat itu kayak skill yang perlu dilatih. Bagian 2. Bedanya bodo amat yang bikin rusak sama yang bikin waras.
Ini penting banget buat digarisbawahi. Kata bodo amat itu kan seringnya konotasinya negatif ya. Kayak orang yang gak punya perasaan, gak peduli sama lingkungan, egois. Dan emang ada bodo amat yang kayak gitu, yang destruktif. Misalnya, bodo amat sama tanggung jawab sendiri. Ada kerjaan, nggak dikerjain. Ada janji, nggak ditepatin. Itu bukan bodo amat yang sehat. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Atau bodo amat sama kesulitan orang yang benar-benar butuh bantuan kita. Dan kita punya kapasitas buat nolong. Itu juga kurang pas. Tapi yang mau kita obrolin ini adalah bodo amat yang sehat. Yang konstruktif. Gue lebih suka nyebutnya mungkin ketidakpedulian yang strategis. Atau seni memilih fokus. Ini bukan berarti lu jadi orang dingin atau apatis. Sama sekali bukan. Lu tetap peduli sama hal-hal yang emang penting buat lu. Sama orang-orang yang lu sayang. Sama nilai-nilai yang lu pegang. Bodo amat yang sehat itu lebih ke kemampuan buat bilang, oke, hal ini di luar kendali gua. Atau, hal ini gak ngasih kontribusi positif apa-apa ke hidup gua. Jadi gua pilih buat gak ngabisin energi di situ. Ini soal memilih mana pertempuran yang layak lu perjuangkan. Mana yang mendingan lu tinggalin aja. Jadi, bedanya jelas ya. Yang satu lari dari tanggung jawab dan empati. Yang satu lagi justru melindungi energi dan kewarasan. Biar bisa lebih optimal di hal-hal yang beneran berarti. Yang satu bikin hubungan rusak dan diri sendiri gak berkembang. Yang satu lagi justru bikin hidup lebih ringan dan fokus. Ini bukan soal jadi nggak peduli, tapi soal jadi lebih bijak dalam memilih apa yang mau kita peduliin. Bagian 3. Kapan sih waktunya kita mulai angkat bahu? Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Pertanyaannya, kapan sih momen-momen di mana kita udah boleh atau bahkan sebaliknya mulai mengaktifkan mode bodo amat yang sehat ini? Kapan kita perlu bilang, oke, cukup, gue lepasin? Pertama, jelas ya, pas kita lagi ngadepin hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita. Misalnya cuaca. Mau kita ngomel seharian karena hujan pas lagi ada acara outdoor, ya hujannya gak akan berhenti juga kan? Atau omongan negatif orang lain tentang kita yang gak berdasar. Kita gak bisa ngontrol mulut semua orang, tapi kita bisa ngontrol gimana kita nanggepinnya. Daripada ngabisin energi buat marah-marah atau sedih berlarut-larut, kadang lebih baik ya udahlah. Kedua, ketika sesuatu itu gak ngasih nilai tambah apa-apa ke hidup lu, malah cenderung negatif. Misalnya, ikutan nimbrung di drama online yang gak ada ujungnya. Atau debat kusir soal hal sepele yang cuma bikin emosi. Atau mungkin lu terlalu mikirin pendapat orang yang bahkan gak kenal lu secara personal. Kalau cuma bikin hati panas dan pikiran ruwet, kenapa harus dipelihara? Ketiga, ketika lu udah berusaha yang terbaik, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, dan lu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di titik ini, terus-terusan nyalahin diri sendiri atau keadaan, itu gak produktif.
Kadang, bodo amat sama hasil akhir dan fokus ke perjalanan yang bisa diambil, itu malah lebih bijak. Keempat, ketika lu terlalu fokus sama perbandingan sosial. Ngeliatin hidup orang lain di sosmed yang kayaknya sempurna banget, terus jadi minder atau iri. Padahal kita nggak pernah tahu cerita di baliknya. Bodo amat sama pencapaian orang lain. Dalam artian yang positif ya, bukan nggak ikut seneng loh. Dan fokus sama progres diri sendiri, itu jauh lebih sehat. Kelima, ketika pikiran lu udah terlalu penuh, udah banyak banget yang harus dipikirin soal kerjaan, keluarga, kesehatan. Terus ada masalah kecil atau gosip yang gak penting yang datang. Nah, ini nih saatnya bilang, maaf, otak gue udah gak ada slot lagi buat yang ini. Intinya, bodo amat yang sehat itu bukan berarti menyerah, tapi lebih ke memilih untuk tidak membuang energi pada hal yang sia-sia atau merusak. Ini soal self-preservation, menjaga diri sendiri. Bagian 4. Jurus-jurus praktis melatih bodo amat yang sehat. Ngomongnya sih gampang ya. Ya udah bodo amat aja. Prakteknya butuh latihan, butuh kesadaran. Ini kayak ngelatih otot, makin sering dilatih, makin kuat. Gue punya beberapa jurus yang mungkin bisa lu coba. Pertama, kenali pemicu lu. Hal-hal apa sih yang biasanya bikin lu kepikiran berlebihan atau gampang stres? Apakah komentar di sosmed, berita tertentu, atau omongan dari orang tertentu? Dengan ngenalin pemicunya, lu bisa lebih siap buat pasang tameng atau menghindar kalau perlu. Kedua, kasih jeda sebelum bereaksi. Pas ada sesuatu yang bikin emosi atau kepikiran, jangan langsung direspon. Tarik nafas dulu, hitung sampai 10, atau tinggalin dulu sebentar. Kadang, dengan ngasih jeda, kita bisa ngelihat masalahnya lebih jernih. Dan sadar kalau, ini gak sepenting itu deh buat dipikirin. Ketiga, tanya ke diri sendiri. Apakah ini penting buat gua dalam 5 jam ke depan? Atau 5 hari ke depan? Atau 5 bulan ke depan? Pertanyaan ini ngebantu kita ngasih perspektif. Seringnya, hal-hal yang bikin kita heboh sekarang, beberapa waktu lagi udah gak ada artinya. Jadi, kenapa harus diinvestasiin energi sebanyak itu? Keempat, batasi paparan informasi yang gak perlu. Kalau scrolling sosmed bikin lu sering bad mood, ya kurangin. Ya unfollow akun-akun yang toksik. Pilih berita yang benar-benar relevan aja. Lu punya kuasa buat milih apa yang mau lu konsumsi. Kelima, fokus ke apa yang bisa lu kontrol. Ini mantra penting banget. Daripada pusing mikirin hal-hal di luar kendali, alihin energi lu ke tindakan-tindakan yang bisa lu lakuin buat memperbaiki situasi atau diri sendiri. Keenam, latih self-compassion alias sayang sama diri sendiri. Kalau lu lagi kepikiran sesuatu, jangan malah marahin diri sendiri. Kok gue lama banget sih mikirin ginian? Terima aja kalau lu lagi ngerasa gitu. Terus pelan-pelan coba lepasin. Kita
Kita ini semua manusia. Dan terakhir, punya support system yang positif. Ngobrol sama temen yang bisa ngasih perspektif sehat, atau sekedar jadi pendengar yang baik, itu ngebantu banget nih buat ngeluarin sampah dari kepala. Ingat, ini tuh proses. Gak akan langsung jago dalam semalam. Tapi, setiap kali lu berhasil bodo amat sama satu hal kecil yang gak penting, itu udah kemajuan. Jadi itu deh obrolan kita soal sedih bodo amat yang sehat. Semoga ada yang bisa diambil ya dari obrolan panjang ini. Intinya, bodo amat yang sehat itu bukan berarti lu jadi orang yang gak pedulian atau egois. Justru sebaliknya. Dengan memilih buat gak ngabisin energi di hal-hal yang gak penting atau di luar kendali, lu jadi punya lebih banyak energi, lebih banyak waktu, lebih banyak ruang di kepala dan hati buat fokus ke hal-hal yang beneran berarti buat lu. Buat ngejar mimpi lu, buat ngebahagiain orang yang lu sayang, buat jadi versi diri lu yang lebih baik dan lebih tenang. Hidup ini udah cukup kompleks ya. Gak usah ditambahin lagi sama beban pikiran yang gak perlu. Belajar buat angkat bahu sesekali itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan dan kebijaksanaan. Itu tanda lu menghargai kewarasan dan kedamaian batin lu sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba deh pelan-pelan latih otot bodo amat lu itu. Pilih dengan bijak mana yang layak dapat perhatian lu, mana yang cukup dilepasin aja sambil senyum. Semoga hari-hari lu ke depan jadi lebih ringan, lebih fokus, dan pastinya jadi lebih waras. Jaga diri baik-baik ya. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya.